Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali saya boleh berhadapan muka dengan semua, di mana saya boleh menyampaikan kebenaran firman Allah, memberikan kekuatan, pertolongan dan penghiburan bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Katakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku dan tidak akan goyah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara-saudara, hidup manusia di dunia dari abad ke abad itu selalu tidak pernah tenteram. Tidak pernah tidak ada pergumulan. Mengapa? Karena berbagai macam kejadian yang terjadi di sekitar kita ini, baik di tempat yang dekat maupun tempat yang jauh. Adanya kecelakaan, kadang-kadang terjadi di rumah, di luar rumah. Kecelakaan terjadi di darat, di laut, di udara, di kota, di desa, di pedalaman. Bisa terjadi segala sesuatu. Nah saudara-saudara, demikian juga ada saatnya bangsa kita juga dikoyak oleh kejadian yang begitu menakutkan. Karena terancam terjadinya terorisme, adanya pemberontakan, bahkan kemudian terjadi perang antar negara. Makanya sekarang alutsista termasuk di Indonesia ditingkatkan. Untuk apa? Menjaga keamanan. Nah tapi sekarang saudara kita tercekam dengan terjadinya virus yang merajalela ini. Mematikan, menyerang paru-paru. Sehingga kita semua khususnya para lansia, pria wanita dari berbagai etnis, bangsa, negara dan agama rasanya terancam. Saudara, timbul pertanyaan, kemanakah kita sebagai umat Allah di dalam Kristus? Mau mencari tempat yang aman, di mana kita diberikan situasi yang tidak lagi merasa terjepit, merasa krisis, merasa tidak gampang untuk kita keluar rumah, untuk kita mengerjakan segala tugas tanggung jawab. Tapi back to Bible, kembali kepada kebenaran firman Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, si pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebentar saya minum dulu. Artinya apa nih? Dekat Allah. Artinya tetap beriman. Berserah. Percaya Allah hadir. Bagaimana caranya? Kita bisa hidup dekat dengan Allah. Ciptakan satu persekutuan pribadi yang harmonis dengan Allah secara akrab. Bagi yang belum pernah sama sekali, inilah momentum. Inilah saatnya saudara pakai waktu itu. Bukan menonton televisi saja terus menerus, atau mendengarkan radio, atau membaca surat kabar, atau main HP. Boleh itu. Tetapi mari kita memberi waktu lebih banyak untuk kita boleh bersekutu satu kepada yang lain. Saya mengucap syukur, ada banyak biasanya para suami, bapak-bapak, kepala rumah tangga, bagus bertanggung jawab dengan keluarga. Tapi ada yang ekstrim, hanya kadang-kadang lupa waktu untuk bersekutu dengan keluarga. Tapi inilah saatnya dikatakan anak-anak, aku senang karena papaku, mamaku ada di rumah. Puji Tuhan. Suami adalah kepala rumah tangga. Jadilah sebagai imam di hadapan hadirat Allah. Membawa keluarga, belajar dekat, hidup, belajar dekat dengan hadirat Allah.
Nah, bagi yang sudah biasa bersekutu pribadi dalam keluarga, mari tingkatkan waktu ini yang Tuhan anugerahkan. Jadi di balik semua kejadian yang kita alami, saya percaya ada maksud Tuhan. Mari kita belajar peka dengan situasi supaya apa? Kita belajar hidup dekat dengan Allah. Penuhilah hati dan rumah kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti hidup dekat dengan hadirat Allah. Dalam konteks perjanjian lama, mencari wajah Allah. Demikian juga penuhilah hati kita daripada kita merasa tercekam, takut, khawatir, ngeri. Penuhilah hati dan rumah kita ini dengan puji-pujian. Saudara kan ada CD, ya putarlah itu. Saudara punya HP, setelah itu dengan pujian rohani. Demikian juga ada bapak, ibu, juga anak-anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Pasti Tuhan memberikan sense of humor. Apa itu? Kata-kata humor satu dengan yang lain. Ya, supaya bisa saling menghibur. Nah, saudara dikatakan di sini, yakinlah bahwa Allah kita ini adalah gunung batu kita. Apa artinya gunung batu? Tak tergoyahkan. Lain dengan gunung pasir yang sekarang ini tidak lama kemudian terjadi angin topan dan itu bisa pindah itu gunung pasir. Tapi Allah kita ini adalah gunung batu yang kokoh, teguh. Kepadanya lah kita penuh penyerahan, berserah. Saya senang sekali dengan pujian. Aku berserah, aku berserah. Saudara tahu itu pujian itu, ya? Bagus sekali. Nah, marilah kita saling menguatkan dengan cara ibadah kita satu kepada yang lain. Bagaimana caranya? Saya senang nih. Sudah berapa nih? 2-3 kali mungkin ya. Ada video call atau live streaming atau apalah namanya. Bisa bertemu muka satu kepada yang lain. Ada yang katakan kepada saya, Pak Daniel, kami haus, kami rindu ingin beribadah di gereja. Tapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, memang saya introspeksi, seumur hidup saya ini, nanti Desember sampai kepala 7, baru mengalami situasi sulit seperti sekarang ini. Saya pernah ngantri nasi, saya pernah ngantri bahan baju, tetapi semuanya itu udah lewat. Sekarang dihadapkan kepada situasi yang berbeda dan ini memang mencekam. Tapi saudara-saudara kembali lagi, kalau firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, firman Tuhan yang boleh saya sampaikan menjadi bahan perenungan bagi kita ini. Mari kita tetap bersekutu satu kepada yang lain. Saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong. Dan saya mengucap syukur untuk suasana sekarang ini. Bagaimana kita, bangsa kita mengalami high tech, ya, teknologi yang tinggi. Saya mengucap syukur. Sudah rata-rata dalam satu rumah tangga berapa HP dimiliki. Bahkan ada gadget lagi yang lain. Kenapa kita tidak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Boleh saling kontak satu kepada yang lain. Puji Tuhan. Firman Allah yang boleh saya sampaikan boleh menjadi perenungan bagi kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa, tapi kita akan nyanyikan dulu satu pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ibu cucu akan sampaikan pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia
Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang kembali memberi kami kekuatan bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang, karena daripadanya lah kekuatan kami, hanya daripadanya lah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh tetap dekat dengan Allah ketika kami belajar berdoa, mendekatkan diri kepadamu. Kami bersaat teduh dengan membaca firman Allah, beribadah dalam rumah kami masing-masing. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terakhir.